Halo guys, jadi di episode kemarin lo semua udah lihat progres pendesainan CB150R. Jadi bilang CB150R ini cukup susah ya di cover racer, tapi possible. Oke? Nah sekarang saatnya kerjain. Kita mulai dari yang paling awal, itu belanja dulu tentunya. Ini adalah timelapse, jadi gue mulai dari depan, speedometer. Gue beli sen jalu juga sesuai dengan desain yang udah kita buat di Photoshop. Lalu ada spion, jalu juga, dan banyak lagi. Kayak ini gue juga rencana ganti hand grip atau hand fat. Nah kemudian gue juga mau ganti air filter dengan merek Verox, karena dengan mengubah cover racer ini, menurut perhitungan gue sih airboxnya CB150 harus keluar. Cover racer belum lengkap kalau belum pakai lampu bulat. Jadi gue beli batok 5,75 inch di online shop. Cuman karena model yang gue cari ini udah pasaran ya, gue pengen nyari model yang agak berbeda. Nah ini kayak model jaring ini. Nah habis itu kita beli mesin las 900 watt untuk pengelasan, dan alat gerinda juga merek Ryota ya, nggak usah yang terlalu bagus, dan beberapa cat samurai karena dari review sih bagus buat simple part gitu, dan juga beberapa seperti spakbor dari plat kita beli untuk depan belakang. Lalu jangan lupa sen strip ya, sen yang khas banget, LED strip 3-in-1, dan yang terakhir adalah bezel atau rangka belakang. Seperti ini, jadi tinggal dilas nanti di rangka belakang CB150R setelah kita potong. Nah oke, itu semua tadi di total untuk Shopee sekitar 1,4 juta ya, dari hasil pembelanjaan kita, dan untuk Tokopedia total 1,6 juta. Nah totalnya hampir 3 jutaan ya, cuman mahalnya sih kalau menurut saya gara-gara beli alat las sih 900.000 ya. Kalau nggak pakai ini sih murah harusnya. Jadi kalau buat pertimbangan teman-teman juga. Nah, setelah membeli alat-alat, barang udah nyampe, sekarang kita beresin bagian kokpit. Nah, untuk alat kokpit ini sebenarnya terinspirasi dari Arjen van den Boom, cuman harga si itunya memang mahal banget ya. Bisa menghemat harusnya 99 pound sterling, euro ya. Itu kita bisa hemat jadi cuman, tadi berapa ya? Cuma 50.000 kali ya. Itu pintar orang Indonesia. Nah ini hasil dari pengerjaan kokpit, speedometer udah kita ganti, juga bagian handlebar dan sennya, sen jalu ya. Dan kita udah copot airbox, ganti filter Verox. Ini kabel-kabel juga belum dirapin ya, karena kita ganti speedometer. Agak PR juga karena beda semua warnanya. Nah setelah pekerjaan itu, akhirnya kita berangkat ke bagian tangki dan bagian rangka belakang sesuai panduan di Photoshop kita. Nah, masalah di tangki belakang adalah
cekukan di belakang dan tempat fairing samping ini. Jadi ini harus digerinda, harus kita potong didudukan bracket set fairing ini di CB150R. Dan ini pengerjaan bagian rangkanya, pemotongannya. Meski tadi, dari pemotong ini ada kesalahan besar yang ternyata gue lakukan. Mau tahu kesalahan besarnya ya? Dan ini juga jadi pembelajaran buat teman-teman yang mau build sendiri cafe racer. Ada hal-hal yang lo harus perhatiin. Ya, simak aja di videonya. Maaf, banyak angin. Jadi masalah yang baru gue sadar ya adalah ketika gue memainkan rangka ini kan gue benar-benar mengikuti desain yang gue buat di Photoshop. Jadi semua ukurannya itu semua udah gue ukur, dan di Photoshop juga mengikuti aslinya, mengikuti Photoshop. Jadi benar-benar Photoshop adalah guide gue. Cuman ada yang gue miss di Photoshop, yaitu joknya itu ketinggian. Ya jadi kan joknya harusnya ada di sebelah sini ya. Nah dia tuh satu garis lurus kesatuan dengan tankinya. Cuman ini setelah semua dikerjain, udah dilas, udah di macam-macam bikin, udah di sini juga udah ada support ya. Ini kotak ini, itu untuk support dari frame-nya. Dan ini juga udah buat notch untuk didudukan di sini. Tapi ternyata dia ketinggian, jadi dia harusnya turun di sini. Nah, jadi joknya masih ketinggian. Ya, jadi gitu teman-teman. Jangan, pastikan cross check lagi apa yang ada di desain Photoshop dengan realitinya, karena untungnya belum dilas dan segala macam sih. Karena kalau udah dilas repot. Yang ini udah dilas, jadi ya mau nggak mau harus diubah lagi. Oke, lanjut lagi. Ya jadi, dan ini ada cekungan juga di sini ya, kan dari bekas fairingnya. Jadi ya ini harus didempul juga, harus di reshaping lagi. Proses menghilangkan catnya juga sebenarnya ini memakan waktu lama ya buat tangki ini, karena entah kenapa cat bawaan Honda tuh kuat banget. Udah pakai berbagai macam paint stripper juga, soda api kayak gitu-gitu udah masih ampuh. Tapi secara overall emang bentuk tangkinya CB ini emang bagus banget sih. Seksi gitu ya di bagian cekungan sininya. Nah, terutama ya di bagian sini, nanti kita muter lagi. Nah, ini kenapa nggak di paint stripping? Karena emang mau di shaping pakai di molding lagi gitu. Jadi mau kita pakai fiberglass ditutup, jadi bodinya nanti bentuknya nyatu sampai sini. Mungkin udah kebayang harusnya ya. Nah, ini bagian subframe-nya yang udah dibuat. Mungkin ada yang bertanya kenapa nggak dibuat pipa? Kenapa nggak dibuat pipa langsung dari sini misalnya? Yaitu ini langsung dimasukin ke sini. Sebenarnya bisa aja. Cuman ternyata rangka CB itu bagian sini dan ininya tuh beda. Bedanya bagaimana? Ya, ini bakal gue tunjukin. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ya kalau kita ambil garis lurus di sini. Nah bagian dari sini ke sini itu nggak pas, nggak lurus. Nah ini karena teman-teman bisa melihat itu melebar di bagian sini di rangka CB. Nah jadi kalau kita membuat pipa subframe-nya di sini, itu ini harus dibengkokin atau dimodifikasi lagi. Sebenarnya bisa pakai las api atau las karbit asetilen, dimana dia dipanasin dulu buat dibengkokin. Cuman karena gua nggak punya alatnya, dan lebih baik kita cari cara lain, yaitu dibikin dudukan di sini. Ini dudukannya, sehingga dudukannya nanti kelihatannya nanti emang. Nah ini dudukannya gitu. Jadi ini untuk pengerjaan di bagian rangka. Gue mau nunjukin. Jadi kalau nanti kita mau buat cafe racer, di sini kan nanti ada jok. Nah, gap ini aslinya di CB ini sebagai masuknya jok. Jadi joknya tuh bentuknya ada kayak di gambar, nanti gue tunjukin. Nah itu akan sangat mengganggu tampilan menurut gue.
karena ya lakukan ini jadi nggak perlu. Nah, gimana sih cara mengisi cekungan di sini, cara nambalnya gimana agar tangki ini, karena gue tinggal mau mengganti tangki yang bentuknya udah bagus gitu, tangki bawaan CB. Nah, salah satu solusinya adalah jadi kita tambal dulu, kita shaping ulang itu pakai ini namanya seal foam. Dia akan menghasilkan styrofoam kalau disemprot. Jadi kita semprot dulu semua area ini, lalu nanti kita akan shaping dengan gergaji ini sehingga nanti dia bentuknya lebih rapi, nggak kayak gini. Nah, setelah foam ini sudah terbentuk, baru kita kasih fiber, pakai fiberglass sehingga dia akan menutupi bodi ini dan nanti dicat sama. Untuk pemotongannya ya kayak biasa sih, ini kan styrofoam, tinggal nah itu nanti akan diklik sendiri. Oke, jadi ini untuk body tank.